Tantangan yang paling banyak itu biasanya dimunculkan oleh orang-orang yang punya kepentingan biasanya. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast abal-abal Abal-abal boran penting ansore gegah bae. Gagah bae saiki ganti. Alhamdulillah. Si gegah apa ki? Si gagah. Kita bertiga. Kita berdua aja. Berdua. Narasumbernya kurang gagah. Wis payun di siti. Oh, Pak di sini. Ya. Wis payun di siting berarti gagal. Iya. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Selamat malam bintang tamu kita spesial dari luar negeri apa luar kecamatan ya? Iya. Luar biasa Bwewis. Luar biasa. Sahabat Ahmad Chanif. Canip Cehet. Macane apa ge? Hanif. Hanif. Oh, macane Hanif. Iya. Sahabat saya ini adiknya Mas Hanif itu sahabat saya. Adiknya Mas Hanif. Iya, sahabat saya. Sahabat saya. Saya siapa? Saya Monggo Gimana? sahabat Hanif, coba Ya, siap. perkenalkan diri Anda. Silakan. Iya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang ada di luar biasa. manapun Anda berada. Saya Ahmad Hanif malam hari ini diberi kesempatan untuk menjadi narasumber. amplop apa ora? Buku yang lagi mikir. Kayaknya di narasumber neng dia. Oh, podcast abal-abal. Iya. Arane abal-abal mbu amplopnya nambu beli nyong orang ngerti. ya Tapi kowe- ya wis ora apa-apa wis lah nggo ansor. Oh iya, Demi siap. ansor tang. Malah dongene sampean sing amplope. Nah, iya. Iya. Bisa kowe engko diatur Tanggal lahir, Iya. tempat tinggal. Anggar ditakoni tanggal lahir kayak ora ndak isi. Kayong Ora kiye katone ansor sing nom terus ki kiye nyong heran ki bisane berarti nyong kenal Mas Hanif ki tahun piratenya orang ngerti tapi ternyata beliau ini ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Talang. Kecamatan Talang. Sing nyekel Kecamatan Talang. Tapi wonge cilik. oh ya nyong orang ngomong maksudnya Kayak kayak mau maning lah kayak. Bisa kenal literan berasal kepimen. Kayak bisa nekaton nom bae ki asline umure pira? Asline umure pira ki? Ya wis lah kayak tak buka blag-blagan bae. Umur saya itu 42. Oh iya. Katone ta 24. Ya jebulen 42. Tapi deleng kumise ta emang wis 45 kayak. Sing penting pecin aja dibuka. Oh iya. Katonana sing putih. Murup ya. Rambutnya murup. Anak sudah berapa ini? Anak alhamdulillah 5 mau 6. Masya Allah. Temenan apa ora? Asli. Ayo sing diposting loro bae. Kowe 5 bang dibaik ya. Tapi sing telu keguguran. Tetap dia aku anak. Iya. Mudah-mudahan menjadi Dan alhamdulillah ki lagi meteng maning bojone nyong. Amin, Oli 4 bulan. Jadi ya dongakna muga-muga Amin, lahir amin. selamat. Ya. Sekarang tinggal di mana nih? Masih ikut mertua atau sudah? Alhamdulillah saya sekarang tinggal di Desa Langgen, Kecamatan Talang, tepatnya di perumahan dalam Pakembangan Asri. Ya, Desa Langgen. Perora was. Oh ya weru nemen. Aku pernah mana? Iya. Waktu ke pan apa ya? Ya pan jemput. Pokoknya kayak kiai nemen ngartine nyong pan jemput kiai, kan jemput Hanif. Jabatan sekarang luar apa biasa. itu? Jabatan sekarang. Sekarang saya diberi amanat untuk memimpin Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Dukuturi. Untuk PC-nya? Di PC menjadi wakil sekretaris. Wakil sekretaris pira ya klalen. Oh iya. Pokoknya wakil sekretaris wis lah. Papat Bu pira. Sampean uripe nang Langgen, domisiline ya Langgen Kecamatan Talang. Bisane gede ketua Ansor PAC Dukuturi kowe priben ceritane priben? Iya, jadi saya itu menjadi pejabat caretaker ya, pejabat caretaker. Pejabat teras. apa namanya? PLT. Lurah PLT. PLT itu kepanjangannya pejabat laka tunjangannya. Memang ngorolis ya. Atau PLH ya kena pejabat laka honorer. Iya. Jadi memang saya diberi mandat untuk
menjadi Ketua PAC caretaker di Kecamatan Tukuturi ya untuk melaksanakan konferensi PAC GP Ansor Kecamatan Tukuturi. Insya Allah nanti habis Lebaran lah bulan Mei atau Juni kita adakan konferensi di Tukuturi. di Tukuturi. Nah, saya kan mengenal jenengan sebagai ketua PAC di Kecamatan Talang itu tahun berapa itu? Tahun 2019 sampai 2021. 21. Iya. Sekarang sudah domisioner di Demisioner, iya. pindah ke Tukuturi. Iya. Lucu nemen Unik deh. ya. Lucu nemen apa ora? Uripe ning Talang dadi ketua PAC ning Kayane pengen rasan jadi ketua KB sa Kabupaten Tegal. Kok berdukuturi dan kok nang Tarup. Awli apa ora nang Tarup? Aja. Nang Tarup kayak wonge gege. Syarat menjadi ketua PAC Ansor ya kudu gagah kayak karena sampean Tapi anak aneh. wis diskualifikasi. Ya, ngomong-ngomong dengan ketua PAC itu kan adalah salah satu sosok yang sering dilihat nih dari bawahan. Wah, ketuane Mas Hanif. Berkaitan dengan itu, saya mau tanya ini. Kira-kira tipe dari pemimpinan jenengan itu seperti apa? Apakah tegas, diktator apa karpe nyong kayak apa? apa sempening gembuyu. Sing penting bahagia. Oh, sempening bahagia. Iya. Ya, kita beransor secara bahagia. Alhamdulillah saya itu waktu sebelum jadi ketua PAC Ansor Talang awalnya gering nemen 40 benden kayong langka apa bobote. Tapi begitu menjadi ketua PAC Ansor Talang berat badan saya naik sekarang sekitar 55 lah ya. Ya alhamdulillah Bisa naiknya kayak iya. duit Karena- akeh mana apa kepriben nang Talang. Iya karena hobi saya itu ya silaturahim ke ranting ya. Maring ranting Lur iya wedang. diwedangi dipakani. Maring ranting iya diwedangi dipakani. Ya akhirnya tambah Oh iya. ya, Kan konsolidasi. kudu lingkungannya dewek, terus tuh kan ning Tukuturi, kowe pimen cara ngomong kan kancane just titik kok, pimen kowe. Ki lemu waktu Model zamane ya? nang Talang. Waktu zamane nang Oh, Jentalang, pas ning Tukuturi pimen kowe. Neng Tukuturi ya tidak jauh berbeda. Target saya kebetulan saya itu diangkat menjadi ketua PAC Tukuturi. Waktu itu hanya ada 8 ranting yang SK-nya aktif dari 18 desa. Makanya kemudian saya berusaha untuk keliling dari ranting ke ranting. Alhamdulillah sekarang sudah ada 12 ranting, 12 ranting. yang SK-nya sudah aktif dan kegiatannya juga, aktif. Target saya nanti setelah Lebaran 18 aktif semua, 18 ranting ya, aktif semua. Jadi ya mipil sacuil dolan maring ranting Lur alhamdulillah wedang, lur pangan. kancane tambah akeh. Oh iya. Ya, ini kan tadi flashback ya. Dari 2019 sampai 2021 menjabat sebagai ketua PAC Ansor Kecamatan Talang. Prestasi apa yang sudah dicapai Ya. panjenengan selama menjadi ketua di Kecamatan Talang? Kalau misalkan saya berbicara prestasi selama saya menjabat kayaknya terlalu subjektif ya. Mestinya yang ngomong itu orang lain, tetapi ya kalau misalkan menurut kacamata saya secara pribadi ya. Jadi awal ketika saya menjabat itu di Talang juga yang aktif rantingnya itu hanya ada sekitar 6 atau 8 itu. Dari kurang berapa ranting? dari 20 ranting. Tapi alhamdulillah jarak 1 tahun kalau nggak salah 1 tahun itu 20 ranting sudah aktif semua. Bukan hanya sekedar aktif SK-nya saja tetapi kegiatannya juga ada. Ranting-rantingnya itu jalan semua. Kemudian kaderisasi kita genjot semaksimal mungkin. Alhamdulillah sekarang mungkin di Kecamatan Talang Ada berapa anggota Ansor? anggota Ansor sekecamatan Talang ya kalau bansernya saja sekitar 250 atau 300 lah. Kalau anggota Ansor ya mungkin antara 400-an lah. Ditambah anggota Banser. Iya, Banser kan termasuk Ansor. ya. Kalau Ansor belum tentu Banser. Gitu. Iya. Jenengan sih Ansor apa Banser. Banser? ya? Ansor plus Banser. Oh, luar biasa. Kebetulan di cabang saya menjabat wakil sekretaris yang membidangi kebanseran. Jadi sekretarisnya dan sini ya. Ya, selanjutnya ini
ketika panjenengan menjadi ketua PAC di Talang ataupun sekarang di Tugu Turi ya, tantangan apa sih yang terjadi ketika Anda menjabat ketua? Ya, jadi kita menjalankan organisasi itu memang tidak lepas dari tantangan ya. Tantangan yang paling banyak itu biasanya dimunculkan oleh orang-orang yang punya kepentingan biasanya. Kemudian orang-orang yang lebih mengedepankan like and dislike. Ya. Orang yang punya kepentingan tentu bagaimana caranya supaya saya dalam menjalankan amanat itu gagal dengan menggunakan provokasi, kemudian berita-berita miring, informasi yang negatif tentang diri saya. Ya, itu banyak sekali yang ada. Contoh berita miring, contohnya apa? Ya, kayak misalkan Hanif tidak bisa menjalankan program, kemudian Hanif itu punya kepentingan. Emang tidak ada kepentingan sama sekali. Kalau saya punya kepentingan apa? Wong saya nggak akan nyalek. Bukan sih. Ketua RT mau didukung. Saya ketua PAC Ansor ketua RT. Rugi gue. Bukan penyalon lurah orang. Enggak. Saya itu alhamdulillah kemarin bulan Desember 2021 itu terpilih atau lolos menjadi guru P3K. P3K itu kan ASN kontrak. Ya, ASN sama dengan PNS, cuma bedanya tidak ada tunjangan untuk pensiun. Sehingga kalau P3K otomatis tidak boleh berpolitik praktis. Apalagi nyalek. Jadi tim sukses saja saya nggak boleh. Ya, jadi saya nggak punya kepentingan dalam hal ini. Berarti jenengan ini guru. Alhamdulillah saya guru. Guru apa jenengan? Guru komputer. Guru komputer. SMP, SMA, SMK Bakti Praja Tuguwaru. Mas Hanif. Ya. Tahun 2019 sampai tahun 2021 menjabat sebagai Ketua PAC Ansor Kecamatan Talang. Betul. Ya. Kabar-kabarnya nih. Ya. Kemarin konferensi itu tidak menghasilkan keputusan pengganti ketuanya panjenengan. Bisa geger ya. Bisa kayak kue. Bisa sampai nantinya bisa dong. Justru ini karena saking banyaknya kader. Iya. Karena banyaknya kader yang potensial sehingga banyak yang memperebutkan untuk menjadi seorang ketua. Ya saya sih husnudon saja. Mereka yang nyalon itu semuanya pengen berkhidmat untuk menjadi seorang ketua. Sehingga rayahan untuk jadi ketua yang akhirnya ternyata suaranya sama, rekomendasinya sama, akhirnya deadlock. Ya, masing-masing kepengen jadi ketua semua. Itu. Jadi karena saking banyaknya kader intinya. Itu caretaker sampai kapan itu? Kalau dilihat dari SK berarti sampai Juni kalau nggak salah, 30 Juni 2022. Kalau Juni SK. Ya. Iya. Sangkin akeh kader. Apa sampean pengen maning jadi ketua? Umurnya wis 42 wis kobong. Harusnya wis mlebu NU ranting. Anak ranting. Iya. Nah, terus di Kecamatan Talang sekarang ketuanya siapa ketuanya? Sekarang masih pengurus caretaker, ketuanya Mas PJ, Imam. Mas Imam Kuseri. Imam Kuseri dari Suradadi. Iya. Ya, monggo Kang Asror. Ngeterus. Ngader jadinya keter. Jangan sampai. Saya yakin pada Mas Hanif kadernya banyak di Kecamatan Talang. Selanjutnya ini berkaitan dengan panjenengan. Jenengan ya termasuk sudah senior sekali di GP Ansor lah. Motivasi Anda itu mengikuti menjadi kader Ansor itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan. Bisa nenyong seneng ru Ansor terus nyumpan melu ah. Iya, wis 42 ora NU Ansor bae. Iya, mungkin monggo silakan. Ya. Jadi kalau misalkan berbicara seperti itu, saya sampaikan hobi saya. Hobi saya ya ikut kegiatan organisasi. Guru kudu lur wedang karo mangan nang wong ngono itu. Kowe tak barokah. Barokah melu kegiatan akhirnya oli wedang, oli panganan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya oli rokok. Jadi sejak sekolah saya memang
senang berorganisasi. Sekolah SMP apa SMA? SMP-nya di mana jenengan? SMA Penawaja. Oh, tahun berapa? Tahun pira ya? 97 saya lulus. 97. Tahun 97 saya lulus SMA. Barangnya ketua enggak? Ketua Mas Fana ini juga kabarnya dari Itu adik kelas saya. Oh, malah di Tapi aja seru-seru. Sepisan manehnya katon tua kan ben. kakak kelasnya lebih cilik tuh. Orang kepadak liter wis yang penting lah. Ya. Iya, jadi dari dulu memang saya seneng ikut kegiatan. Berarti dari Ibnu dulu gitu. Ya, dari SMA saya aktif di kegiatan kemanusiaan PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian jadi KSR, ya Korps Sukarela. Itu di Palang Merah saya aktif. Dari mulai SMA sampai sudah lulus pun saya masih aktif. Kemudian tahun 98 saya ikut IPNU. 98 sampai dengan 2006. 98 2006 berapa? Kurang tahun. 8 tahun. Belum tahun. 8 tahun di IPNU. Tapi uniknya setelah IPNU saya malah 2006 sempat masuk di jajaran PCNU. Di PCNU Kabupaten Tegal. luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Ceritanya kepriben? PCNU lagi golek wong sing seneng silaturahmi apa kepriben? Apa bapane ning wis ning PCNU terus gimana itu? Saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Yang jelas waktu itu memang akhirnya saya masuk di jajaran Lajnah Taklif wan Nasr PCNU Kabupaten Tegal. Itu salah satu lembaga di PCNU yang membidangi tentang penulisan. Dan akhirnya waktu itu memang sempat menerbitkan koran mingguan Forum Warga ya. Hobinya menulis jenengan Ya, berarti. waktu itu memang saya seneng tulis menulis. Iya. Surat-surat cinta no? Ya pernah lah kemudian tapi Oh, jangan iya. Ya pokoknya sih Bojo Bangkana juga tulis menulis kayaknya. Sekedar tulisan lah, sekedar nyata. tulisan, Iya. Ini Mas Hanif, jenengan itu kan kabarnya jadi guru itu mulai tahun berapa jenengan jadi guru? Saya kalau jadi guru sih mulai 2011 setelah saya lulus S1. Tapi sebelum itu memang saya sempat di lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pendidikan saya mulai 2004. 2004 saya ngabdi di lembaga pendidikan. Tapi awalnya menjadi kurir. Kurir apa CNT? Kurir di SMA Wahid Hasim itu jabatan saya hanya sekedar kurir. Kurir itu kadang-kadang ngambil surat di dinas, ngantarkan surat di dinas. Kadang-kadang ya anak guru sing pan metu nyong markirna motore. Ngetokna motor mboran sekedar. Iya. Karane kurir. Barane kurir kongkonan. Nyarane kayak JNT kayak ngirim barang. Iya, bahasa lainnya kayak kongkonan bahasa Ya sebelum jadi guru itu kabarnya jenengan itu kerja serabutan, kemudian apa jadi buruh. Itu menurut data yang saya dapat. Bener apa enggak sih? Betul sekali. Jadi Ceritanya gimana ceritanya? Iya, jadi sedikit saya cerita tentang apa namanya profil saya ya. Saya itu lulus SMA tahun 97. Sebelum lulus saja saya sempat jadi buruh. Jadi untuk menambah uang saku lah pemasukan karena memang orang tua saya bukan termasuk golongan orang-orang yang elit, bukan orang yang punya kekayaan lah. Artinya kehidupannya ya pas-pasan sehingga saya nyambi jadi buruh ya, kerja serabutan, kadang ngamplas tahu ya. Ngamplas apa kayak ngamplas? Logam. Oh, ngamplas logam. Iya. Terus buangi cepet. Jadi kalau di logam itu kan dicor, dicetak jadi barang, nanti kan ada cepetan. Nah, itu dibuangi, itu bayarannya pira kayak waktu ke bayarannya pira? Pertama saya jadi itu bayaran 1.500. Ponggol piro li 1.500 so. Itu tahun 95 apa ya? 95 apa 94. Itu bayaran 1.500 sehari. Luar biasa. Zaman semono ya ponggol regane kaya 500 perak. 500 perak. Jadi ya kena nggo mangan ping telu. Lumayan. Alhamdulillah wis lah sing penting. Iya. Dari buruh menjadi guru, luar biasa ya. Menjadi guru. Di SMK mana tadi? Bakti Praja
Bakti Praja Dukuwaru. Dukuwaru jenengan sebagai Guru komputer. Ada berapa siswa di sana? Kalau di sana siswanya lumayan banyak itu. Kalau total siswa mungkin sekitar 2000 sekian lah. Oh, luar 2000 biasa. sekian. Luar Tapi biasa. kalau siswa yang jurusan TKJ untuk kelas 10 ya istilahnya kelas 10 ada 5 kelas. Kelas 11 5 kelas. Kelas 12 4 kelas. Jadi kalau dihitung per kelasnya kan sekitar 40 ya. Berarti kelas 1-nya, kelas 10-nya itu ada sekitar 200, kelas 11-nya 200, kelas 12-nya itu 160. Berarti sekitar 560 siswa itu untuk jurusan TKJ-nya saja. Teknik Komputer Jaringan. Oh iya, berarti ada kesempatan nih podcast abal-abal Mat Channel itu subscriber subscriber nambah pira berarti miki 500. 500. Ayo aja nyangan-nyangan. Syukur tak Berdoa saja mudah-mudahan. Nanti setelah video ini launching, nanti saya mohon untuk Pak Guru Hanep, Siap. Pak Guru Hanep nanti untuk Kayak yang mau isi penasaran jane. Apa, Pak? Sing Ibnu loncat PCNU lah ansore 2011. 2011. Kowe pimen bisa manjing ansor kowe wis Iya. manjing NU manjing ansor. Jadi sempat masuk NU jadi pengurus PCNU, tetapi kemudian saya kan berpikir yang namanya dari TK kan SD dulu, habis SD SMP. Iya. Masa dari Ibnu langsung Bertahap NU. lah ya. Akhirnya karena sudah masuk NU 2011 habis masa jabatan, kebetulan saya tidak masuk lagi di jajaran PCNU. Akhirnya saya ikut Ansor dari mulai ranting. Kebetulan saya waktu itu yang mendirikan Ansor Ranting Kajen, Kecamatan Talang. Oh, ikutnya kajen masih Iya, kajen. waktu itu masih kajen. Sebelum menikah. Iya, sebelum menikah 2011. Tapi berkah setelah ikut Ansor 2011 pertengahan lah. Sekitar jarak 4 bulan atau 5 bulan saya mendapatkan pujaan hati akhirnya menikah. Itu berkah ikut Ansor. Ketemu ning di kowe. Patayan. Soalnya nyong baru neng kia neng Facebookan profilnya bojone ki seragam Fatayat. Jangan-jangan emang Aktivis juga lagi mungkin. rutinan Fatayat. Lagi ngepaham. Istri saya itu waktu itu malah jadi ketua PMII Kota Tegal. Wis luar biasa. Ketua PMI. Aslinya orang mana? Aslinya Pesurungan Lor, Kota Tegal. Pesurungan Kota. Jadi bukan orang kabupaten, dari Kota Tegal, luar kota berarti. Luar kota, Iya. luar Kowe biasa. pertama ndirikna ansor ning mau di Kajen ya? Iya. Itu berapa orang itu? Pada saat itu paling ya sekitar kurang dari 10 lah, 6 atau 7 berapa. Itu jenengan langsung jadi ketua. Ketua, iya. Saya kumpulkan teman-teman saya yang dulu aktif Ibnu, kemudian berdiri Ansor, kemudian saya jalankan. Ya mungkin terakhir sekitar 15 atau 20 anggota lah waktu itu. Sekarang masih aktif. Sekarang Desa masih Kajen. aktif. Tapi Aktif, yang penasaran maning, kowe kan asalnya lah kan ning Kajen. Ya. Jenengan wani-wani ngumpul lah wong kon ndirikna ansor pimen kowe. Iya, Cara mengenalkannya loh gimana? iya, karena mereka sudah terbiasa aktif di NU dari Ibnu ya. Sehingga ketika saya ajak yuk dirikna Ansor daripada kayak kue gelangglong tok melu Ansoran tuli berkah. Alhamdulillah teman-teman pada semangat untuk ikut Ansor. Jadi modelnya pendekatan emosional ya dengan orang-orang yang dulunya sudah pernah ikut Ibnu, Iya. diajak akhirnya jadilah. Tapi ternyata bukan hanya mantan aktivis Ibnu saja, di luar aktivis juga ternyata banyak juga yang ikut Ansor. Ini perlu kita contoh nih motivasi yang luar biasa dari sahabat Betul Hanif. sekali. Nih di luar Ansor nih, Di luar Ansor. Mas Hanif itu yang saya dengar itu menjadi tim kewirausahaan muda di Kabupaten Tegal. kebetulan Oh, kaosnya Mas kebetulan saya pakai. wirausaha pemuda 2022. Nyampe oleh kaos Kevin Jenengan itu sebagai apa? sebagai berikut. Wong sampean guru Iya. apa memiliki usaha Kebetulan saya juga di rumah? di rumah
punya usaha sampingan ya. Ngandel guru tok kayong Kan wis P3 Kak. kan belum dapat SK-nya. Oh Iya. gitu. Saya Urung gajian. belum. Yang kok gajian ngabar-ngabar ya. Siap. Oh iya. Ngabari tok toro Pak. Bagaimana waktunya maksane bagaimana loh? Ya itu cerita wirausaha muda Ya. untuk para penonton. Ya. Jadi Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten Tegal, termasuk salah satu 9 program unggulan dari pemerintah Kabupaten Tegal 2019-2024. Ya, Bu Umi Azizah dan Mas Sabilillah Ardi. Itu salah satu program unggulannya adalah Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Dan saya masuk itu justru mewakili unsur GP Ansor. Iya, saya mendapatkan mandat dari ketua Mas Fanani, ketua PC Ansor Kabupaten Tegal untuk masuk di jajaran tim kerja. Oh, tim Kerja kolaborasi Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Jadi timnya itu kolaborasi dari berbagai unsur. Iya. Ada yang dari dinas pemuda olahraga dan dinas pemuda olahraga dan pariwisata Disporapar. Disporapar. Iya, ada yang dari dinas ketahanan pangan, ada yang dari dinas Pendidikan ada ndak? bukan pendidikan, Bapeda. Kemudian dari perikanan, dinas perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Ada beberapa dari dinas, ada juga dari unsur LSM, ada dari unsur KNPI, ada dari unsur Karang Taruna yang di bawah naungan kabupaten. Iya. Gitu ya. Dan ormas kepemudaan itu yang masuk ya GP Ansor. Selain KNPI itu GP Ansor yang masuk dan saya yang menjadi perwakilannya Luar dari GP biasa. Ansor. Itu syaratnya apa menjadi untuk bergabung dengan Usahanya apa nih? wirausaha pemuda itu syaratnya apa? Ya, jadi Wirausaha Pemuda itu untuk menjaring pemuda-pemuda di Kabupaten Tegal untuk menjadi seorang pemuda. Jadi kalau misalkan ada pemuda dari Kabupaten Tegal yang usianya belum 28 tahun, Maksimal 28 tahun, Berarti punya yang yang penting punya ide gagasan bisnis. Ide atau gagasan bisnis, ide atau gagasan usaha. Ya, misalkan saya punya usaha nih, misalkan apa namanya budidaya cacing tanah. Ya. Misalkan, ya itu bisa disampaikan. Daftar menjadi peserta Wirausaha Pemuda untuk tahun ini berarti chapter 4 2022. Gelombang 4. Iya. Itu pendaftarannya lewat online melalui website wirausahapemuda.id. Nanti ditulis nanti nih ya. Ya, wirausahapemuda.id. Itu daftar mulai kapan? Mulai sudah berjalan pendaftaran dari mulai 1 Maret berakhirnya nanti 31 Mei 2022. Ya, yang penting punya ide bisnis dulu. Walaupun belum punya usaha nggak apa-apa. Nanti di sana akan dibimbing, dibina oleh pakar-pakar wirausaha. Nah, nanti akan dipilih 100 besar, 100 orang calon pengusaha. Kebetulan saat ini jam ini yang mendaftar itu sudah 331. Ya, Khusus Kabupaten Tegal. Kuota 100. Kuota nanti kan dipilih menjadi 100 orang. Iya, 100 orang. Nah, 100 orang itu nanti dibina lagi, dibimbing lagi, diberi pembekalan, pendampingan usaha untuk bisa menjalankan usahanya. Yaitu nanti dari 100 itu nanti akan dipilih lagi menjadi 28. 28 orang ini nanti akan mendapatkan bantuan cuma-cuma dari pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 15 juta per orang. Itu bisa untuk modal usaha. Saringannya pira berarti kan? Aku nemen ya. Orang kayak saringan tahu. Tapi ya, tetap sangat. Karena waktunya juga terbatas. Ya. Mas Hanif, ini untuk terakhir closing statement dari Mas Hanif. Mewakili semuanya. Dari Ansor, dari NU, pengusaha, panitia, tim Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Monggo. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya yang ada di mana saja Anda berada.
satu hal yang perlu saya sampaikan buat panjenengan semua, pandai-pandailah mengatur waktu, karena orang yang bisa mengatur waktu adalah orang yang sibuk. Kalau nggak sibuk nggak bakalan bisa ngatur waktu. Ya, jadi pandai-pandailah mengatur waktu untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Insya Allah dapat kita rasakan kenikmatan setelah itu. Amin. Luar biasa. Mas Good Hanif. luck for Mas Hanif. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan semakin ganteng aja. Amin. Mudah-mudahan orang-orangan bojone sing bangkana-bangkana ya. Dia jangan ada bojo. Oh, jangan ada bojo maneh. Soalnya orang kepenak. Terus Ketua apa? PAC Ansor Tarup durung bojo. Berbadaji bojo. berbadaji. Iya, kok sih. sampean tundang. Ngenteni anak korban. Ngenteni anak korban. Anak korban nembe Ya, bojo. monggo Kang Asror. Ya, terima kasih buat para pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Tetap semangat apa yang dikatakan Mas Hanif. Bersama kami podcast abal-abal. Sing penting ansore kan gagah terus.